Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tiada Tuhan selain Allah yang tidak dapat ditemui satu titik pun kekurangan. Semuanya sempurna, maha sempurna. Tidak ada satupun pada sifat keadaan Allah yang ada kekurangannya. Allah sangat menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Sebuah gelas, wadah yang kotor ingin diisi dengan makanan yang enak, maka langkah awalnya adalah bersihkan gelas tersebut. Kita tidak mau menggunakan gelas yang kotor, kita isi dengan makanan yang enak. Nikmatnya ibadah, nikmatnya hidup, nikmat dekat dengan Allah, awali dengan membersihkan diri. Sholat itu akan diterima kalau diawali dengan mensucikan diri. Ada taharatul jismi, ada mensucikan lahir, dan ada taharatul nafs, ada mensucikan yang lebih tidak zahir. Kalau kita ingin akrab dengan Allah, maka ingatlah kunci awalnya adalah berusahalah membersihkan diri. Wudu bukan hanya sekedar membasuh tubuh. Wudu yang akan membuat sholat kita baik adalah wudu yang sambil membersihkan lahir juga bisa membersihkan yang batin. Tetesan air wudu yang menyentuh tangan, anggota tubuh kita, itu menggugurkan dosa kecil. Andai kata wudu tersebut menjadi sesuatu yang lebih bernilai daripada sekadar membasahi tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tangan dibasuh, kotoran tangan akan copot. Tapi lebih jauh dari itu, maksiat yang tidak disukai Allah terlahir dari tangan ini. Siapa tahu tangan ini pernah menyentuh yang tidak halal. Siapa tahu tangan ini pernah menyakiti seseorang. Siapa tahu tangan ini pernah berbuat zalim. Sambil membasuh hati teringat kepada dosa. Ya Allah, semoga setiap maksiat yang ada, yang pernah diperbuat tangan ini diampuni. Kumur-kumur, keluar kotoran dari mulut, keluar barang-barang yang tidak digunakan di mulut. Tapi jauh lebih mahal dari itu adalah bagaimana kita bisa merasakan, ya Allah, ribuan kata yang terucap hari ini. Betapa banyak kata-kata yang sia-sia. Ada dusta, ada janji yang diingkari, ada kata yang melukai. Astagfirullah. Ketika berkumur sambil memuntahkan air, sambil kita berusaha muntahkan tuh si dosa-dosa. Tidak usah diteriakan, tidak usah dizahirkan, tapi setidaknya nikmati saat berwudu menjadi, ya Allah, mudah-mudahan si mulut ini bersih, lahirnya juga membersihkan.
Kepada saudara perokok, hati-hati kita hisap rokok, asapnya mengepul, sebuah ruangan terpenuhi dengan asap rokok kita. Ternyata ada orang yang bisa sesak alergi karena asap rokok. Kita isap rokok demi kepentingan diri, asapnya meracuni orang lain, dia kambuh asmanya, dia sesak nafasnya karena asap kita, lalu dia berdoa. Bisa jadi doa dia menjadi doa yang makbul karena dia teraniaya karena asap kita. Maka hati-hatilah perokok. Jangan-jangan kita akan terkena doa dari orang yang teraniaya. Sambil kumur-kumur, sambil kita ingat, kenapa tadi saya harus ngomong itu? Bagaimana perasaan dia mungkin terluka? Basuh wudu muka kita. Ya Allah, yang merasa jelita istighfar, jangan sampai ujub. Yang merasa kurang jelita istighfar, jangan sampai minder. Sombong penyakit, minder juga penyakit. Karena wajah bukan punya kita. Yang cantik dan yang kurang cantik, yang tampan dan kurang tampan, sama-sama dua-duanya cobaan. Dengan rupawan kemudian kita jadi ujub, kita gelincirkan orang lain, dosa. Dengan kurang rupawan kemudian kita minder, keluh kesah, merasa Allah salah membuat, itu juga dosa. Sudah. Ya Allah, mudah-mudahan wajah ini penuh cahaya dalam pandangan. Ketika kening, ya Allah, semoga Engkau bersihkan dari pikiran keji, rencana buruk, busuk. Sambil basuh kening itu sambil mengharap si kening ini pikirannya hanya baik. Kaki dibasuh pun minta diringankan untuk melangkah ke tempat yang Allah sukai. Dan ampun andai kata sering melangkah ke tempat yang sia-sia atau tempat yang Allah murkai. Jadi proses berwudu tidak hanya sekedar lahir yang bersih, tapi juga batin. Saudara-saudara sekalian, andai kata kita menikmati wudu dengan baik, nanti kita jadi bersih terus batin kita. Kalaupun nanti akan ada pikiran-pikiran yang salah, kita harus segera berjuang untuk membersihkan. Di antaranya yang akan mengotori hati adalah penyakit su'udzon atau berburuk sangka. Hati-hati ini, kalau wadah hati kita sudah kotor, keruh, kita tidak akan bisa menikmati hidup ini. Yang ada adalah kita akan disiksa untuk meladeni kebusukan hati kita. Maka kita kenali sekali apa yang akan mengotori hati dalam perjalanan sesudah kita berusaha membersihkan zahir tadi adalah biasakan waspada terhadap su'udzon, buruk sangka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Kalau kita sudah mulai berburuk sangka, nanti kita akan masuk ke penyakit tajasus. Senang mengorek-ngorek aib orang lain, mencari, menyelidiki. Nanti kalau sudah ngumpul, penyakit yang ketiga adalah ghibah. Kita senang menceritakan kejelekan orang lain yang tidak selesai dengan diceritakan kecuali bertambah dosa kita. Hati-hati, ini hanya berlaku untuk orang yang beriman. Pernah ada seorang istri mendapat telepon gelap dari seseorang. Hati-hati bu, suaminya ada teman baru. Ah, tidak. Saya tidak akan berburuk sangka kepada suami. Sujud, ya Allah, Engkau melarang berburuk sangka. Saya tidak akan berburuk sangka, tapi saya serahkan urusan kepadamu. Engkaulah yang melihat apa yang dilakukan oleh suami saya yang sebenarnya. Tiada satupun yang luput dari pandangan dan tatapanmu.
tiada satupun yang luput dari penglihatan-Mu. Saya akan berbaik sangka kepadanya dengan keyakinan Engkaulah yang akan memperjelas segalanya.